Halo, perkenalkan, nama saya Ayu Astuti dengan NIM 1904016193, kelas A1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi silvika yang kelima, yaitu tentang silvikultur, dengan materi yaitu faktor penentu suksesi. Mari kita simak berikut video. Faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan suksesi ada 6. Yang pertama, luas komunitas asal yang rusak dikarenakan adanya gangguan. Yang kedua, adanya jenis tumbuhan yang ada di sekitar komunitas menjadi terganggu. Yang ketiga, hadirnya pemencar benih oleh hewan. Yang keempat, iklim, yaitu curah hujan, arah dan kecepatan angin yang membantu penyebaran biji, spora, dan benih. Yang kelima, adanya jenis substrat baru yang terbentuk. Yang keenam, sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Konsep klimaks. Suksesi ekologi mengarah pada suatu komunitas akhir yang stabil, yang juga disebut klimaks. Fase klimaks mempunyai sifat-sifat tertentu. Fase klimaks adalah sistem yang stabil dalam keseimbangan antara lingkungan biologi dan lingkungan non-biologi. Komposisi jenis pada fase klimaks relatif tetap dan tidak berubah. Di fase klimaks tidak ada akumulasi tahunan berlebihan dari materi organik, sehingga tidak ada perubahan yang berarti. Lalu, fase klimaks dapat mengelola diri sendiri. Suksesi ada 3. Yang pertama adalah suksesi vegetasi, yaitu urutan proses pergantian komunitas tanaman di dalam satu kesatuan habitat. Adanya pergantian komunitas cenderung mengubah lingkungan fisik sehingga habitat cocok untuk komunitas lain, sampai keseimbangan biotik dan abiotik tercapai. Suksesi ini terjadi akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas ekosistem, dan terjadi faktor persaingan di antara vegetasi yang menyebabkan perubahan. Yang kedua, suksesi primer. Suksesi primer terjadi ketika komunitas awal terganggu dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat yang baru. Contohnya seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, endapan lumpur, endapan pasir di pantai, dan penambangan. Lalu yang ketiga adalah suksesi sekunder. Jika dalam suatu ekosistem alami mengalami gangguan, baik secara alami atau buatan, dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga ekosistem tersebut, substrat, dan kehidupan namanya masih ada. Pada suksesi sekunder, benih atau biji pada umumnya bukan berasal dari luar tetapi dari dalam habitat itu sendiri. Contohnya seperti semak belukar, padang alang-alang, kebun karet, dan kebun kelapa sawit, dan penebangan hutan secara selektif. Di sini adalah tahapan suksesi hutan. Masyarakat hutan adalah sistem hidup yang selalu tumbuh dan berkembang yang biasanya terbentuk dengan tahapan suksesi atau sere dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah datangnya biji atau benih tumbuhan. Yang kedua, adaptasi. Yang ketiga, agregasi. Yang keempat, persaingan sampai penguasaan. Yang kelima, reaksi terhadap habitat. Yang keenam, stabilisasi komunitas. Sekarang yang ada hanyalah satu stadium dari deretan proses perubahan yang tidak ada akhirnya. Keadaan keseimbangannya hanyalah bersifat relatif, karena keadaan itu segera akan berubah jika salah satu dari komponennya mengalami perubahan. Yang terakhir adalah restorasi. Menurut Adi Nugroho, tahun 2010, restorasi merupakan upaya pengembalian kondisi suatu kawasan yang rusak atau mengalami gangguan agar kembali membentuk ekosistem yang mendekati kondisi awalnya. Restorasi ini ditunjukkan untuk mengembalikan struktur tegakan hutan sehingga kondisinya sesuai dengan kondisi awalnya, agar hutan tersebut kembali dapat menjalankan fungsi awalnya. Keberhasilan restorasi dapat diukur melalui parameter kekayaan jenis, kerapatan, distribusi, dominasi, dan luas kanopi hutan.